Lembah Elok adalah desa yang hampir tak pernah tercantum dalam peta. Terletak di pelipit pegunungan berkabut, desa ini seperti terkurung dalam waktu, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Di tengah alun-alun desa berdiri sebuah patung Yesus setinggi 3 meter, berdiri anggun dengan tangan terbuka seolah merangkul seluruh desa. Penduduk menyebutnya, Batu Kudus, bukan hanya karena bentuknya, tapi karena keyakinan bahwa patung itu adalah perisai spiritual desa selama ratusan tahun. Patung itu didirikan oleh misionaris Portugis bernama Padre Antonio de Cruz pada tahun 1673. Menurut kisah yang diwariskan turun-temurun, patung itu dipahat dari batu yang dibawa dari gua doa yang dianggap sakral. Banyak yang percaya batu tersebut pernah disentuh oleh para martir dan orang-orang suci yang mencari keselamatan dari wabah yang mematikan. Sejak berdirinya patung itu, tak ada bencana besar yang menimpa Lembah Elok, meski desa-desa lain di sekitar sering dilanda banjir atau longsor. Setiap tanggal 3 Mei warga mengadakan perayaan, Hari Penjaga Terang, sebuah misa besar disertai pawai lilin mengelilingi patung. Anak-anak mengenakan jubah putih dan para tetua menyanyikan lagu-lagu rohani kuno dalam bahasa Latin. Ritual ini dianggap sebagai bentuk syukur dan penguatan ikatan rohani dengan pelindung mereka. Tak ada satupun warga yang berani mengabaikan hari itu, bahkan mereka yang tak lagi percaya tetap hadir, sekadar berjaga-jaga. Raka, seorang pemuda desa berusia 22 tahun, melihat semua itu dengan skeptis. Ia tumbuh besar dengan cerita tentang keajaiban patung, namun tak pernah benar-benar mempercayainya. Baginya, itu hanyalah simbol lama yang disakralkan oleh rasa takut. Ia lebih tertarik pada logika dan sains, sering membaca buku-buku dari kota yang dibawa sepupunya. Walau begitu, ia tetap menghormati tradisi, meski hanya karena cinta kepada ibunya yang taat. Namun, ada hal yang tak pernah bisa ia jelaskan. Suatu hari ketika kecil, Raka pernah tersesat di hutan saat bermain, dan mengaku melihat bayangan bersinar yang membimbingnya kembali ke desa. Ia jarang menceritakannya lagi karena takut ditertawakan. Tapi kenangan itu masih menempel di pikirannya seperti sisa mimpi yang belum sepenuhnya hilang. Kepala desa, Pak Lurah Simeon, adalah penjaga utama cerita-cerita lama. Ia sering duduk di bangku kayu dekat patung, membacakan kisah para misionaris kepada anak-anak desa. Patung ini bukan cuma batu, katanya suatu sore. Ia adalah sumpah. Sumpah antara langit dan tanah bahwa kita akan saling menjaga. Kata-katanya terdengar seperti dongeng, tapi entah mengapa, membuat dada orang yang mendengarnya hangat. Di balik kehikmatan dan ketenangan desa, tak ada yang menyangka bahwa malam yang akan datang akan menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Sesuatu yang telah tertidur selama berabad-abad, kini perlahan menggeliat. Dan patung yang dulu menjadi lambang perlindungan, akan menjadi pusat dari bencana yang tak terbayangkan. Langit senja di Lembah Elok hari itu berwarna merah muda kemasan. Penduduk menutup jendela, anak-anak berhenti bermain, dan lonceng gereja berdentang 3 kali. Tak ada yang tahu bahwa ini adalah terakhir kalinya lonceng itu berdentang dalam kedamaian. Malam itu turun perlahan seperti jubah gelap yang menelan langit. Lembah Elok tenggelam dalam keheningan, hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin yang menyapu dedaunan pinus. Rumah-rumah telah terkunci rapat, lampu minyak mulai padam satu persatu. Tapi di balik sunyi yang menenangkan, ada langkah-langkah asing yang menyelinap dari balik pepohonan. 5 sosok bertudung gelap melangkah perlahan menuju alun-alun. Mereka datang tanpa suara, seolah bayangan yang baru keluar dari perut bumi. Salah satu dari mereka membawa palu besar, yang lain memanggul tong berisi cairan yang berbau menyengat. Mereka berhenti di depan patung Yesus, menatapnya dalam diam yang aneh, seperti menantang, atau mungkin ketakutan namun terpaksa. Tak satu pun dari mereka berbicara. Hanya isyarat tangan dari sosok tertinggi di antara mereka yang mengawali perusakan itu. Palu pertama menghantam dasar patung, menghasilkan bunyi berat dan dalam. 3 kali palu itu diayunkan, dan setiap kali, terasa seperti tanah desa ikut bergetar. Cairan dilemparkan ke kaki patung, dan sesaat kemudian, api menyala. Lidah-lidah merah menari ganas, memantulkan cahaya di mata mereka yang tertutup tudung. Tiba-tiba, langit yang semula tenang bergemuruh. Petir menyambar pohon di bukit sebelah, membuat tanah bergetar. Api tak menjalar seperti seharusnya, malah seperti menolak membakar batu itu. Sebaliknya, api itu melompat ke arah salah satu perusak dan menjilat jubahnya dalam sekejap. Sosok itu menjerit, dan suaranya seperti campuran manusia dan sesuatu yang bukan manusia.
Yang lain panik. Mereka berlari ke arah hutan, meninggalkan rekannya yang berguling-guling di tanah, terbakar dalam senyap yang mengerikan. Tak lama kemudian, hujan turun deras, hujan yang sangat deras, seolah langit menumpahkan seluruh isinya dalam satu malam. Namun, hujan itu bukan air biasa. Beberapa tetesan pertama terasa lengket dan kemerahan, seperti darah yang menetes dari langit. Pagi harinya, penduduk desa berkumpul di alun-alun dalam ketakutan. Patung Yesus itu telah roboh, kepalanya pecah berkeping-keping. Di sekelilingnya tanah hangus, dan bekas api yang aneh membentuk pola lingkaran. Tak ada tanda siapa pelakunya, hanya sisa-sisa arang dan jejak kaki yang tak menuju kemana-mana. Pak Lurah Simeon tak bisa berkata-kata. Pendeta desa hanya berdiri membeku, bibirnya bergetar menyebut doa perlindungan. Raka berdiri di antara kerumunan, menatap reruntuhan patung yang dulu hanya ia anggap batu tua. Namun kali ini, sesuatu dalam dirinya bergetar. Bukan karena kehilangan simbol, tapi karena firasat aneh, bahwa dengan robohnya patung itu, telah dibuka sesuatu yang seharusnya tetap tersegel selamanya. Di kejauhan, burung gagak besar bertengger di pohon cemara, menatap lurus ke arah desa. Ia tak berkedip, ia hanya menunggu. Sejak malam perusakan itu, lembah Elok tak lagi sama. Udara terasa lebih berat, seperti diliputi kabut yang tak terlihat. Pagi yang biasanya cerah kini redup, seolah matahari enggan menampakkan diri. Hewan ternak mulai menunjukkan keanehan, sapi mendadak rebah dan menolak makan, ayam-ayam mengeluarkan suara melengking dan bertelur dengan cangkang hitam seperti arang. Penduduk mulai bergumam, berbisik di antara doa-doa pagi yang diliputi rasa takut. Kutukan, kata beberapa orang tua. Amarah ilahi, bisik lainnya. Namun tak ada yang berani menyebut perusakan patung secara terang-terangan, seolah dengan mengatakannya, mereka turut memanggil bencana. Gereja yang biasanya ramai menjadi sepi. Orang-orang mulai menghindari alun-alun tempat reruntuhan patung berada. Mereka percaya tempat itu kini tak lagi suci, tapi telah berubah menjadi tanah terkutuk. Ibu Raka mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia sering terbangun tengah malam, duduk diam di ujung tempat tidur dan berbisik dalam bahasa yang tidak dikenali. Kadang ia menyebut nama-nama asing dengan suara berat seperti bukan miliknya. Raka mencatat salah satu nama yang terus diulang, Orantil. Saat ia mencari di buku-buku miliknya, nama itu tidak muncul di kitab manapun, baik sejarah, geografi, maupun teologi. Ia mulai merasa dunia yang dikenalnya perlahan terkelupas, memperlihatkan wajah yang jauh lebih kelam. Raka, yang selama ini menolak percaya tahayul, mulai terguncang. Malam itu, ia duduk di depan reruntuhan patung, berusaha mencari jawaban. Tapi yang ia temukan, hanyalah keheningan yang menusuk. Tiba-tiba, seekor burung gagak besar, lebih besar dari gagak manapun yang pernah ia lihat, turun dan bertengger di atas pecahan batu patung. Burung itu menatap Raka tajam, matanya merah seperti bara. Tanpa suara, burung itu membuka paruhnya, dan dari dalamnya meluncur sebutir kelereng hitam. Ketika Raka mengambilnya, kelereng itu terasa hangat, hampir seperti berdetak. Dalam pantulan hitam mengilapnya, ia melihat bayangan dirinya, tapi di belakangnya berdiri sosok samar yang tak mungkin ada di sana, berjubah panjang, bermata kosong, dan bersayap gelap. Saat ia menoleh, tentu saja tak ada siapa-siapa. Tapi getaran dalam dirinya belum reda bahkan setelah ia meletakkan kelereng itu ke tanah. Keesokan harinya, Raka mendatangi pendeta Matius. Namun pendeta tua itu tampak pucat dan gelisah. Ia hanya berkata, beberapa pintu, tak seharusnya dibuka. Sekali terbuka, bukan hanya yang jahat masuk, tapi juga cahaya keluar. Ia menolak menjelaskan lebih jauh, malah menyarankan Raka untuk berdoa dan tidak menggali lebih dalam. Tapi dalam hati, Raka tahu, ini bukan waktu untuk doa semata. Ini adalah waktu untuk mencari kebenaran. Malam berikutnya, 3 anak kecil hilang saat bermain di ladang. Penduduk mencarinya dengan obor dan doa, tapi hanya menemukan boneka jerami dengan salib terbalik di dadanya. Di balik kepala boneka itu, tertulis kata, "Akulah terang yang kalian buang." Malam turun seperti selimut dingin yang menekan dada. Raka tertidur dalam lelah yang tak biasa, bukan karena tubuhnya, tapi karena pikirannya yang kelelahan menghadapi kekacauan yang perlahan menggerogoti desa dan keluarganya. Namun tidurnya tak tenang. Ia segera terjebak dalam mimpi yang lebih nyata dari dunia bangun, seolah jiwanya ditarik ke tempat lain. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan lebat yang diselimuti kabut. Di hadapannya,
Patung Yesus yang telah hancur itu berdiri utuh, tapi dari matanya mengalir darah hitam pekat, menetes ke tanah dan menyebar seperti akar. Dari belakang patung, terdengar bisikan pelan, ribuan suara bersatu, mengucapkan doa yang berubah menjadi rintihan. Patung itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke satu arah, ke dalam gelap, ke arah sebuah gua menganga yang mengeluarkan napas dingin dan bau besi tua. Raka ingin bergerak, tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seakan ditanam di tanah. Dari dalam gua, muncul cahaya samar yang berdenyut seperti nadi. Lalu, sosok berselubung jubah gelap merangkak keluar. Sosok itu tak berjalan, ia meluncur di atas tanah seperti kabut. Saat mendekat, wajahnya mulai terlihat kosong, tanpa mata, mulut, atau hidung. Hanya kulit halus pucat seperti lilin cair. Tapi saat sosok itu membuka mulutnya yang tak ada, suara nyaring menusuk telinga Raka, "Engkau telah melihat. Maka engkau tak bisa berpaling." Raka terbangun dengan teriakan. Jantungnya berdentum keras, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap langit-langit rumahnya yang gelap dan merasakan udara di kamar berubah, lebih padat, lebih dingin, dan penuh bisikan. Saat ia menoleh ke jendela, ia melihat sesuatu berdiri di luar, bayangan hitam, berdiri diam, menatap ke dalam. Namun saat ia bangkit dan membuka jendela, bayangan itu sudah hilang. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk menceritakan mimpinya kepada Pendeta Matius. Ia berharap mimpi itu hanya gangguan jiwa yang bisa ditepis dengan doa, tapi wajah pendeta itu malah memucat saat mendengar cerita Raka. "Itu bukan mimpi, Raka," katanya pelan. "Itu adalah panggilan. Kau telah disentuh oleh sesuatu yang telah lama tersegel, dan sekarang mereka tahu kau bisa melihat." Pendeta kemudian membawa Raka ke ruang belakang gereja, tempat ia menyimpan kitab-kitab tua warisan dari para misionaris pertama. Salah satu di antaranya memuat gambar yang membuat darah Raka membeku, lukisan tua yang menggambarkan sosok Yesus menangis darah, berdiri di depan gua gelap yang sangat mirip dengan yang ia lihat dalam mimpi. Di bawah gambar itu tertulis dalam bahasa Latin, "Ate venit iudicium. Custos veritatis dormivit." Penghakiman datang padamu. Penjaga kebenaran telah tertidur. Hari itu, langit di atas lembah Elok mendung sepanjang waktu. Burung-burung menghilang, dan suara jangkrik mendadak lenyap. Raka tahu bahwa ini bukan sekadar gangguan spiritual biasa. Mimpi itu bukan hanya peringatan, tapi permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang, bila tak dicegah, akan menelan bukan hanya desa ini, tapi siapapun yang menyangkal keberadaannya. Dan malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini, patungnya tersenyum. Gereja tua di pusat desa adalah satu-satunya bangunan batu yang masih berdiri sejak masa pendirian Lembah Elok. Dindingnya dingin dan tebal, dihiasi kaca patri yang menggambarkan kisah penyaliban dan para santo. Namun pagi itu, penduduk dikejutkan oleh suara teriakan seorang bocah altar yang menemukan sesuatu di dalam. Di dinding altar utama, tepat di belakang salib besar, terukir sebuah tulisan dengan darah. Kalimat itu memanjang seperti dicakar paksa, "Kemuliaan sudah tercemar. Penebus akan diusir." Pendeta Matius langsung menyuruh semua orang keluar dan mengunci gereja. Ia gemetar. Tinta darah di dinding belum kering, seolah baru ditulis dalam beberapa jam terakhir. Tapi gereja selalu terkunci rapat setiap malam, dan tidak ada tanda pembobolan sama sekali. Warga semakin resah. Isu mulai menyebar, beberapa berkata patung Yesus yang hancur kini mengeluarkan bau anyir saat malam. Ada yang bersumpah melihat tangan batu itu bergerak sedikit, dan mendengar bisikan dalam bahasa yang tak dikenali. Di rumah-rumah, salib-salib jatuh dari dinding tanpa alasan. Bahkan lilin gereja menolak menyala, menyisakan sumbu yang membasah sendiri. Raka merasa ini lebih dari sekadar kejadian supranatural. Ia mulai mencatat semuanya, mimpi, pertanda, dan simbol-simbol yang mulai muncul di desa. Ia menemukan kesamaan bentuk antara ukiran di dinding gereja dengan simbol kuno dari manuskrip Portugis abad ke-17, simbol yang dikenal sebagai sigillum orantil, segel yang digunakan untuk menahan entitas yang tak boleh dilepaskan. Dan ia sadar, dengan hancurnya patung Yesus, segel itu ikut rusak. Malam itu, Raka kembali bermimpi. Tapi kali ini ia bukan hanya melihat, ia mengalami. Ia berada di masa lalu, menyaksikan Padre Antonio, sang pendiri patung, berdiri bersama 3 pria lain di depan sebuah altar batu di hutan. Mereka membacakan doa pengurungan, dan menanam sesuatu, sebuah benda seperti hati hitam berdenyut, ke dalam tanah sebelum menyegel tempat itu dengan batu salib dan rantai doa.
Ketika Raka terbangun, ia merasakan bau tanah dan darah di bawah kuku-kukunya. Keesokan paginya, di tembok luar rumah Pak Lurah Simeon, muncul lagi tulisan baru, kali ini dengan arang terbakar, penjaga lama sudah lemah. Penjaga baru telah terpilih, dan di bawahnya, ditulis dengan darah segar, Raka. Penduduk desa ketakutan. Beberapa mulai mengemasi barang dan pergi, tapi mereka yang mencoba keluar dari desa mengalami hal aneh, kendaraan mogok, jalan mendadak tertutup kabut tebal, dan satu keluarga hilang tanpa jejak setelah masuk ke dalam hutan. Desa itu tak lagi bisa ditinggalkan. Raka mulai sadar, ia bukan hanya saksi, tapi kunci. Dan semakin ia menolak, semakin dunia di sekitarnya terbalik. Ia kini bukan hanya dikejar mimpi, ia tengah dikejar sesuatu yang telah menunggu berabad-abad untuk bangkit kembali. Pagi itu, udara di lembah elok terasa lebih dingin dari biasanya, seperti diselimuti kabut yang tak hanya membungkus tubuh, tapi juga menusuk sampai ke tulang. Tak ada ayam, berkokok, tak ada suara lonceng gereja. Desa terasa membisu, seakan menahan napas. Hingga sebuah teriakan pecah dari ladang belakang rumah Pak Lurah Simeon. Warga berlarian ke tempat asal suara. Di sana, tubuh Marta, wanita tua penjual kue dan pelantun kidung misa, tergantung pada pohon cemara dengan kepala tertunduk. Tangannya terlipat seperti berdoa, namun tubuhnya menghitam dan membatu, seolah tubuhnya telah membeku dalam abu. Di dadanya, tergores jelas dengan darah, satu telah dipilih. Pendeta Matius jatuh berlutut dan menangis. Ia mengenal Marta sejak kecil, dan tak ada alasan apapun yang bisa menjelaskan kematiannya. Tapi Raka tahu, ini bukan pembunuhan biasa. Ini adalah pengambilan. Marta dipilih sebagai pengorbanan, korban pertama dari kekuatan yang telah dilepaskan malam patung dirusak. Dan kematiannya bukan akhir, tapi permulaan upacara yang lebih besar. Beberapa penduduk mulai mengalami gejala aneh. Seorang anak kecil mengigau selama 3 hari penuh, terus mengulang kata yang sama, orantil datang. Seorang pemuda ditemukan berdiri di tengah ladang dengan mata terbuka tapi tidak sadarkan diri, tangannya mencoret-coret simbol aneh di tanah tanpa henti. Ternyata, simbol itu cocok dengan ukiran kuno dalam buku Pendeta Matius, simbol pemanggilan jiwa terikat. Raka, yang kini dianggap penjaga baru oleh kekuatan gaib itu, mulai merasakan kehadiran sesuatu di dekatnya. Bayangan mengikuti langkahnya, pintu terbuka sendiri, dan saat malam tiba, ia merasa seperti sedang diawasi dari balik gelap. Tapi ia juga merasakan sesuatu tumbuh dalam dirinya, kemampuan untuk merasakan, bahkan melihat energi yang tak kasat mata. Kadang, ia bisa mendengar bisikan dari tanah, dari air, bahkan dari batu-batu di jalan desa. Ia memutuskan kembali ke lokasi reruntuhan patung Yesus. Di sana, ia menggali tanah dengan tangan kosong, menggali terus hingga ia menemukan sesuatu, sebuah potongan batu berbentuk mata, hangat dan berdenyut seperti jantung. Saat ia menyentuhnya, penglihatan menghantam pikirannya, sebuah gerbang besar di bawah tanah, dijaga oleh salib patah, dan di baliknya, puluhan mata menyala dalam gelap, menatap ke arahnya. Pendeta Matius akhirnya mengakui sesuatu yang telah ia sembunyikan bertahun-tahun, bahwa lembah elok sebenarnya dibangun di atas sebuah altar pengorbanan kuno. Patung Yesus itu bukan hanya pelindung, ia adalah penutup gerbang. Dan kini, gerbang itu mulai terbuka. Untuk menutupnya kembali, harus ada 3 pengorbanan suci. Marta adalah yang pertama, 2 lagi belum ditentukan, atau mungkin, telah dipilih. Sebelum malam berakhir, seekor burung gagak kembali muncul di jendela rumah Raka. Di cakarnya, tergenggam secarik kertas lusuh yang tak mungkin tertulis oleh manusia. Kertas itu berbunyi, darah kedua telah berjalan menuju altar. Jangan coba menghentikannya. Dan saat Raka menoleh keluar, ibunya sudah tidak ada di tempat tidurnya. Raka berlari tanpa alas kaki, menembus kabut yang menggulung seperti makhluk hidup. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah tak ingin melepaskannya. Ia memanggil nama ibunya berulang kali, suaranya bergema di antara pohon-pohon tua dan jalanan sunyi. Tak ada jawaban, hanya angin dingin yang membawa bisikan asing, nama-nama yang tak ia kenali, dan di antaranya, nama ibunya sendiri. Jejak kaki samar terlihat di jalan tanah menuju gereja tua. Raka mengikutinya dengan napas memburu, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Di pelataran gereja, ia menemukan pintu terbuka lebar. Di dalam, lilin menyala sendiri membentuk lingkaran cahaya di lantai marmer. Dan di tengah lingkaran itu, berdiri Ibu Raka, berdiri, tapi wajahnya kosong,
matanya putih seperti susu basi. Tangannya berlumur darah, dan di hadapannya, seekor domba putih, tergeletak mati dengan luka di lehernya. Ibu, suara Raka lirih. Sosok itu tak menjawab, tapi dari bibirnya mengalir suara yang bukan milik manusia. Satu lagi, Raka. Satu lagi, dan kita pulang. Saat ia mendekat, tiba-tiba ibunya roboh, pingsan seolah sadar dari mimpi buruk. Raka menangkap tubuhnya, gemetar, dan berteriak minta tolong. Namun tidak ada yang datang. Tak ada yang berani mendekat ke gereja malam itu. Mereka berlindung di rumah pendeta. Ibu Raka tidur, tapi wajahnya terus-menerus berkedut dalam mimpi. Sambil berjaga, pendeta Matius akhirnya membuka semuanya. Ia mengaku bahwa bukan sekadar leluhur Raka yang membangun desa ini, tapi bahwa ayah kandung Raka adalah satu dari 3 penjaga gerbang asli yang disumpah untuk melindungi patung dan altar penyegelan. Tapi ia melanggar sumpahnya, menghilang tanpa jejak, dan sejak saat itu, kutukan mulai merambat kembali. Darahmu, Raka, adalah kunci, kata pendeta Matius. Dan ibumu telah disentuh oleh kekuatan yang ingin menjadikanmu penjaga baru. Tapi bukan penjaga cahaya, penjaga kegelapan. Sementara itu, warga desa berkumpul diam-diam. Ketakutan mulai berubah menjadi kemarahan. Mereka menyalahkan Raka, menyalahkan pendeta, menyalahkan siapapun yang terlihat tahu lebih banyak. Suara-suara mulai menuntut pengorbanan untuk menghentikan semua ini. Mereka ingin menutup gerbang dengan darah, cara satu-satunya yang bisa mereka pahami. Malam itu, tubuh anak lelaki yang sering mengigau ditemukan di sumur tua. Kulitnya pucat, dan tangannya menggenggam secarik kertas yang bertuliskan. Darah kedua telah diambil, bunga telah diberi. Raka jatuh terduduk. Ia tahu ini bukan akhir. Korban kedua telah jatuh, dan yang ketiga akan menjadi penutup, atau pembuka sempurna. Dan dalam mimpi malam itu, ia melihat dirinya sendiri, terbaring di altar batu, dengan ibu kandungnya berdiri di samping, memegang belati emas. Di sekeliling mereka, bayangan berjubah berdansa perlahan, menyanyikan lagu dalam bahasa dunia yang terlupakan. Dan di langit-langit gua, mata-mata itu, semuanya menatapnya. Menunggu, hari ke-7 setelah patung itu dirusak. Matahari tak lagi terbit penuh di lembah Elok. Langit seperti luka yang belum sembuh, memerah samar, tertutup awan hitam yang tak bergerak. Burung-burung sudah lama hilang, dan di malam hari, suara binatang pun lenyap. Desa seperti dikunci dari waktu, menunggu sesuatu yang lebih tua dari dosa, lebih kelam dari malam. Raka duduk di sisi ranjang ibunya yang masih tak sepenuhnya sadar. Ia merasakan denyutan tak kasat mata di balik kulit bumi, seperti ada sesuatu yang bergerak jauh di bawah tanah. Ia tahu, korban ketiga akan segera dituntut. Dan jika mereka tak bertindak, gerbang akan terbuka sepenuhnya. Pendeta Matius menyeret sebuah peti tua dari bawah altar gereja. Di dalamnya, ada gulungan kain berdebu, berisi manuskrip kuno, catatan pribadi seorang imam misionaris bernama Padre Antonio, yang ternyata tidak mati secara wajar. Ia dibunuh oleh salah satu penjaga, ayah Raka yang disebutkan dalam naskah sebagai penjaga yang berkhianat. Dalam catatan terakhirnya, Padre Antonio menulis tentang 3 penjaga gerbang yang diikat oleh janji darah dan cahaya. Tapi satu dari mereka, yang menyebut dirinya Rafael, mulai mendengar suara dari balik tanah. Ia percaya bisa memanfaatkan kekuatan itu untuk membebaskan manusia dari penderitaan, namun justru membangunkan entitas kuno, Orantil, roh yang terkubur di bawah gereja dan dimeteraikan dalam bentuk patung Kristus. Raka tak percaya saat pendeta Matius menunjukkan potret tua di balik naskah itu. Wajah ayahnya, yang selama ini diyakini mati saat Raka masih bayi, terpampang di sana, lebih muda, tapi jelas tak berubah. Ia tidak mati, Raka. Ia hanya tertidur, dan kini ia bangkit bersama kekuatan itu. Malam itu, tanah di bawah gereja retak, lantai marmer pecah, dan dari celahnya menghembus uap hitam dan bau darah basi. Sebuah suara menggema dari bawah, dalam-dalam, pelan, namun menyayat telinga. Penjaga telah kembali, korban ketiga telah ditentukan. Raka terbangun di hutan. Ia tak tahu bagaimana sampai ke sana. Di hadapannya berdiri sosok lelaki dengan jubah hitam dan wajah yang belum tua, namun mata yang lelah seperti telah melihat ribuan tahun penderitaan. "Anakku," ucap sosok itu. "Akhirnya kau datang." Ayahnya, Rafael, masih hidup. Tapi bukan lagi manusia sepenuhnya. "Aku lakukan ini untuk kita," katanya. "Untuk umat manusia."
Mereka menyembah penderitaan, padahal di bawah tanah ini, ada kekuatan yang bisa mengakhiri rasa sakit selamanya. Tapi Antonio mengkhianati kita. Ia menyegel kebenaran. Sekarang, gerbang akan terbuka, dan kau, darahku, akan menggantikan penjaga lama. Raka berdiri, gemetar. Ia melihat ke sekeliling, puluhan sosok berjubah berdiri dalam lingkaran batu tua, wajah mereka tersembunyi. Dan di tengah altar batu, ibunya, telah dibawa ke sana, pingsan, siap menjadi korban ketiga. Raka tahu, jika darah ibunya tumpah, maka kekuatan Orantil akan menyatu sempurna dengan Rafael, dan dunia di atas tak akan pernah sama lagi. Ayah, kalau kau masih manusia, bisik Raka dengan air mata menggantung, lepaskan dia. Tapi Rafael hanya tersenyum, senyum seorang yang telah kehilangan jiwanya di jalan kekuasaan. Ini bukan tentang cinta, Raka. Ini tentang takdir. Dan malam itu, satu pilihan akan menentukan, apakah darah akan menutup gerbang, atau membukanya sepenuhnya. Udara di sekitar altar batu terasa berat, seolah oksigen sendiri takut bernafas. Langit di atas lembah elok berubah merah gelap, seperti luka yang menganga. Kabut hitam mengepul dari tanah, membentuk pusaran di sekeliling lingkaran batu tempat Raka berdiri. Di hadapannya, ayahnya, Rafael, mengangkat belati emas tinggi ke udara, ujungnya mengarah ke jantung ibunya yang masih terbaring tak sadarkan diri. Ini adalah pengorbanan terakhir, kata Rafael dengan suara berat, hampir seperti gema dari liang kubur. Darahnya akan menjadi kunci, dan kau, Raka, akan menjadi penjaga dunia baru, penjaga kebangkitan. Raka berdiri tegak, di tangannya tergenggam pecahan batu dari patung Yesus yang dahulu dirusaknya, sisa kecil dari pelindung lama. Batu itu berdenyut di telapak tangannya, hangat, seolah sadar bahwa momen penentu telah tiba. Dalam hatinya, perang berkecamuk, antara ketakutan akan kehilangan ibunya, dan panggilan darah yang mengikatnya pada kekuatan ayahnya. Jika kau percaya ini untuk kebaikan, ujar Raka lirih, mengapa harus membunuh ibu? Mengapa harus menumbalkan jiwa yang tak bersalah? Rafael menunduk, karena dunia ini dibangun di atas penderitaan. Untuk mengakhirinya, kita harus menukar satu jiwa dengan ribuan yang akan diselamatkan. Ia mengangkat pisau lebih tinggi. Tapi sebelum belati itu turun, Raka melangkah ke tengah lingkaran. Suara-suara di udara berhenti. Sosok-sosok berjubah yang mengelilingi altar membeku. Aku yang akan menggantikannya, ujar Raka. Biarkan dia pergi. Aku, darahmu. Aku warisanmu. Biar aku jadi pengorbanan ketiga. Mata Rafael membelalak. Kau tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku mengerti, sahut Raka. Ia meletakkan batu patung di dada ibunya, dan perlahan tubuh ibunya mulai diselimuti cahaya tipis. Batu itu mulai pecah, mengeluarkan sinar yang menyilaukan. Simbol-simbol tua mulai terbakar di tanah, dan pusaran energi menjadi liar. Gerbang di bawah tanah terbuka, dan dari dalamnya muncul cahaya merah, mata Orantil, sang entitas kuno, terbuka. Tapi ia tak menyambut Rafael. Ia menyambut Raka. Raka jatuh berlutut, dadanya bergetar hebat. Ia tak menjerit, ia menahan. Batu patung yang hancur tadi menyerap ke tubuhnya, menyatu dengan darahnya, dan suara entitas itu, dalam bahasa yang tak bisa dimengerti, berbicara hanya padanya. Kau telah memilih. Kau akan menjadi penjaga, bukan pembuka, bukan penyegel, tapi penyeimbang. Kau akan menanggung kesakitan, agar dunia tidak lagi harus memilih antara terang dan gelap. Rafael mencoba menghentikan ritual itu, tapi terlambat. Raka berdiri perlahan, dan dari matanya keluar cahaya yang membuat sosok-sosok berjubah roboh satu persatu. Rafael berteriak, tidak karena marah, tapi karena kehilangan. Ia tahu, putranya telah mengambil takdir yang seharusnya miliknya. Gerbang mulai tertutup. Orantil tidak kembali ke dalam, ia tinggal dalam Raka, sebagai penyeimbang baru. Saat langit perlahan berubah ke warna normal, tubuh Rafael memudar, menjadi debu. Maafkan aku, nak, bisiknya sebelum menghilang, tertelan oleh apa yang ia bangkitkan sendiri. Raka berdiri di tengah altar kosong. Ibunya terbangun, memanggil namanya. Tapi ia tidak bisa menjawab. Ia hanya tersenyum, sedikit, tipis, dan menatap ke langit. Karena ia tahu, damai telah dibayar dengan luka, dan penjaga baru telah bangkit. Berikut bab terakhir cerita. Setelah malam penuh badai itu, lembah elok berubah menjadi tempat yang berbeda, tenang, tapi sepi. Warga yang dulu ramai dan penuh tawa kini menghilang satu persatu, entah pergi atau mengasingkan diri ke kota-kota terdekat.
Hanya beberapa keluarga yang bertahan, mereka yang percaya pada mukjizat yang baru saja terjadi. Raka kini hidup di antara mereka, tapi bukan lagi seperti sebelumnya. Ia terlihat sama, namun ada sesuatu yang lain dalam dirinya, sebuah beban yang tak kasat mata namun terasa setiap detik. Matanya yang dulu cerah kini menyimpan kedalaman yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah melihat gelapnya dunia dari dekat. Ibunya yang selamat memeluknya erat, air mata mengalir tanpa kata. "Kau telah menyelamatkan kami semua, Nak," bisiknya lembut. Tapi Raka hanya menunduk. Ia tahu pengorbanan sejati belum berakhir. Patung Yesus yang dulu hancur kini hilang. Di tempatnya berdiri, hanya ada sebongkah batu kecil yang tersisa, sisa segel yang belum pernah dilihat oleh warga desa. Batu itu berdenyut pelan dalam genggaman Raka, seakan menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Dalam diamnya, Raka sering berjalan ke pinggir hutan, tempat gerbang kuno yang dulu tertutup rapat. Ia mendengar bisikan lembut dari dalam tanah, janji yang tak pernah berakhir bahwa kegelapan dan cahaya harus terus berdampingan. Karena itulah ia adalah penyeimbang, bukan pahlawan, bukan musuh, tapi penjaga garis tipis antara harapan dan kehancuran. Waktu berlalu, anak-anak desa mulai bermain lagi, burung kembali berkicau, dan matahari terbit dengan hangat. Namun, setiap kali Raka menatap ke langit malam, ia tahu suatu saat nanti, tugasnya akan dipanggil kembali. Karena kegelapan tak pernah benar-benar pergi, hanya menunggu saatnya untuk kembali. Di ujung desa, sebuah salib kecil berdiri, tanpa patung apapun. Hanya salib kosong, tanda sebuah janji yang lebih besar dari siapapun di lembah Elok. Dan di bawahnya, tertulis dengan tinta merah. Keseimbangan terjaga, hingga waktu memanggil lagi. Raka menghela napas panjang, menatap ke bintang-bintang. "Aku siap," bisiknya, "untuk menjaga damai, selama aku mampu." Lembah itu sunyi, namun bukan sepi. Ada harapan, meski dalam bayang-bayang yang samar. Dan cerita tentang patung Yesus yang dirusak, tentang pengorbanan dan kegelapan yang bangkit, menjadi legenda yang akan diceritakan kembali, sebagai peringatan dan pelajaran bagi generasi mendatang.